gitu. Nah, mau ganti device memang. Yo, Oke, sudah maaf, masuk, sudah masuk. ada teknis ya. Ya, teknis sedikit, Mas. Teknis sedikit gara-gara kayaknya ada beberapa device yang memang kurang support kalau nge-live. Jadi, ya udah aman sekarang. Sip, sip. Nah, oke, sip. Harusnya kita mulai jam 19.30, tapi awal-awal dikit nggak apa-apa lah ya. Di Nah, Kalimantan ya? ya, Mas Gigi, ya. Kebetulan saya di Kalbar, satu tempat juga dengan Bang Benz. Oh, Kebetulan. sama Bang Bina dekat tempatnya, tempat tinggalnya. Enggak, tempat tinggal lumayan sekitar kalau 1 jaman atau 45 menitan udah sampai kurang lebih. Oh, kayak Jadi beliau Surabaya. ya kayak Surabaya kota mau ke itu apa kalau kalau Malang kejauhannya ya, Hmm. nggak deketan lagi lah. S2 gitu ya. Gitu. Jadi sekitar 45 menit kalau nggak macet udah bisa sampai, udah aman lah. Nah, Sip, sip. kebetulan karena sudah tidak ada kendala teknis, suara saya aman, Mas Gigi. Aman ya? Nah, suara aku gimana, Bang? Enggak. Suara Mas Gigi aman. Mantap, masuk di sini, jelas. Ini formatnya gimana? Kayak gitu ya? Ini kebetulan kita ngomongnya santai saja, paling apa ya? Kita membahas tentang ateisme dan juga bagaimana sih pada akhirnya implikasi dari teori yang Mas Gigi cetuskan itu untuk memandang ateisme ini. Jadi tidak secara ketat kita membahasnya, cuman kan kita tahu lah ya saat ini kan banyak orang juga yang kadang masih misinterpretasi lah soal ateisme dan juga gimana sih menjawab problem itu gitu kan. Hmm. Nah, jadi pada malam hari ini kita membincang ateisme dan kritiknya, bisa kita bilang kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman teman-teman Rufi malam hari ini kita akan membahas tentang ateisme dan kritiknya, dan mungkin teman-teman juga pernah ikutin diskusi yang ada pematerinya Mas Gigi, pernah di Circle Education ya Mas, Circle Education, Audisi, Iya. Kolektif Akademia, dan masih banyak lagi. Kebetulan Mas Gigi dosen di mana nih Mas? Monggo Mas, memperkenalkan diri. Dosen di Sekolah Tinggi Administrasi Barnawati Surabaya. Jadi bergerak dalam bidang logik pelabuhan. Saya mengajar mata kuliah besar termasuk ya filsafat gitu, Mas. Ya, logika Kebetulan suaranya agak putus-putus ya Mas, barusan. tes. Gini, denger, Mas. Nah, ini aman. Itu aman. Ya, saya ngajar di Kiamak Barunawati, Mas. Itu Sekolah Tinggi Administrasi Manajemen Logistik Pelabuhan. Saya mengajar di Oh. mata kuliahnya gitu, Mas. Jadi kayak mata kuliah apa namanya filsafat itu gitu ya. Terus pemikiran sistematis, metode berpikir ilmiah gitu-gitu tuh, Mas. Jadi ya mata kuliah dasar. Jadi memang ini juga kemarin kan sempat waktu itu Mas Gigi kan ngirimin apa ya untuk nerbitin tulisan waktu itu kan di Rufi, cuman nggak bisa kita input karena pertama satu juga kan Yang dulu itu ya. keterbatasan Oh medianya dulu. iya, Juga keterbatasan media, tapi kemarin sempat juga kita teman-teman kan yang internal ngebaca, ini juga salah satu apa ya, bisa kita bilang menarik juga gitu kan, karena kita tahu kan kayak ateisme ini pada dasarnya juga kadang ada sebagian yang problematik dan banyak lah kita tahu seperti itu. Mungkin untuk lompat ke dalam diskusinya lebih lanjut, saya pengen nanyain lah untuk kita melangkah ke langkah selanjutnya. Ini pertanyaan dasar banget dan mungkin teman-teman juga udah pernah dengar lah ya. Bahkan ini juga disebutkan sama Rocky Gerung juga di dalam kanal YouTube-nya waktu itu. Jadi ada, beliau bilang kalau ateisme itu beda dengan antiteisme. Nah, kalau dalam perspektif Mas Gigi sendiri, apakah ateisme dan antiteisme itu sama atau justru ada prinsip yang berbeda nih Mas? oke. Kira-kira sebelum kita masuk lebih lanjut lagi. Ya, menarik. Jadi apa itu, Mas? Kalau misalkan itu didahului dengan kata A, terus ada isme di belakangnya, maka dia kan negatif gitu ya. A itu kan dalam bahasa Yunani kan negatif.
Jadi kalau ada teis itu berarti kan posisi yang percaya pada adanya Tuhan, itu gitu. Nah, kalau di depannya A, maka dia posisi dalam ketiadaan adanya Tuhan. Artinya pemikiran yang menolak adanya Tuhan. Tuhan siapa ya? Semua Tuhan, sebenarnya begitu. Sebenarnya ateis itu bukan hanya menolak Tuhan agama samawi, tapi juga menolak semua Tuhan, dewa-dewi dan intinya kekuatan imaterial itu ditolak semua, Mas, karena base-nya adalah materialisme, itu gitu. Sama antiteisme itu bedanya apa? Nah, ini memang masih debatable ya, Mas. Cuman yang saya baca dari berbagai macam literatur, antiteis itu kayak mendekati agnostik mungkin begitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak peduli, itu kan begitu. Jadi saya pernah discuss dengan teman saya yang itu apa mendeklar dirinya agnostik itu juga ya itulah antiteis itu sama hampir sama kayak agnostik itu begitu. Atau waktu itu saya pernah discuss dengan teman saya yang beragama Buddha, Mas. Itu bilang juga hal demikian. Jadi Buddha itu memang ada sisi agnostiknya dalam artian dia tidak mempedulikan asal usul alam, ketuhanan, tapi ada sisi juga aspek yang mengarah pada ateis itu kan begitu. Nah, mereka menyebut dirinya sebagai antiteis itu gitu. Jadi memang kalau ateisme itu memutlakkan tidak ada, mereka punya argumen yang sistematis dan apa namanya itu based on materialisme itu begitu. Kalau antiteis itu kayak lebih kurang mempedulikan ya Mas. Kalau saya melihat dari beberapa macam literatur ya. Nah, itu juga kadang ada yang menyamakan Mas antara antiteis sama agnostik. Cuman yang pasti baik antiteis maupun ateis itu sama-sama tidak mengimani adanya Tuhan. Entah satunya itu menyatakan tidak ada, satunya menyatakan udahlah nggak peduli, ngapain sih kita bahas apa something imaterial yang spekulatif, itu kan ada pandangan seperti itu ya. Yang penting kita berbuat baik kepada manusia, akhirnya jadilah humanisme. Itu cenderung pada posisi anti teis. Itu kurang lebih demikian Mas, apa yang bisa saya utarakan ya dari berbagai macam literatur. Tapi nanti ketika teman-teman masuk ke pemikirannya Richard Dawkins itu kan membuat klasifikasi itu masih ada strong ateis, weak ateis begitu ya, ateisme lemah, terus ateisme apa namanya yang super kuat dan sebagainya. Itu kan menunjukkan apa ya? Gradasi. Memang terkadang manusia itu nggak hitam putih masalah pemikiran Mas. Misalkan aku mutlak ateis begini, kadang nggak begitu, tapi ya saya ateis sih, tapi mungkin saja Tuhan itu ada. Akhirnya lebih condong ke agnostik misalkan. Saya sebut merek misalkan Mas, ada tuh mantan pendeta namanya Yohanes Rahmat itu. Mungkin pernah dengar ya nama ini Yohanes Rahmat itu dalam bukunya dan dalam artikelnya itu ya. Boleh dibuka nanti free nama blogspotnya itu Free Thinker Blogspot, pemikir bebas Blogspot. Mungkin pernah tahu teman-teman. Beliau itu jelas mengarah based on materialismenya kuat, terus mendukung multiverse yang tak terhingga juga, membantah argumen adanya Tuhan, tapi beliau mengklaim I'm agnostic, bukan ateis. Ateis juga salah, itu begitu. Jadi memang terkadang orang pemikirannya tuh mohon maaf tidak tegas gitu ya. Ada campuran-campuran yang itu ini apa ya? Terkadang itu begitu Mas, walaupun mendeklar I'm agnostic. Kayak Bertrand Russell misalkan. Bertrand Russell kalau dalam berfilsafat dia bilang saya cenderung ateis. Tapi ketika dia berdebat sama orang, dia kayak dalam posisi saya meragukan saja dia agnostik. Terkadang begitu. Walaupun memang saya sering sampaikan ketika di webinar-webinar yang saya isi Mas Angga, posisi di tengah itu terkadang seringkali tidak aman gitu ya, karena bagaimana prinsip yang dipegang, apalagi menjadi seorang agnostik misalkan, yang itu apa basicnya? Apakah materialisme? Nanti materialisme jadinya nanti ke ateisme misalkan. Apakah realisme atau bagaimana? Apalagi nanti terkait pandangan asal-usul alam. Apakah alam itu terbatas atau tak terbatas misalkan. Itu nanti menjadi susah Mas. Itu gitu. Itu Mas Angga untuk apa mungkin mengkulik awal ya definisi ateis dan antiteis itu gitu. Iya ya, soalnya karena menariknya lagi gini, karena kan saya ngeliat banyak ya di perdebatan, bahkan sampai debat kusir yang ujung-ujungnya tarik-tarikan urat leher gitu kan, kadang di tongkrongan itu, oh yang begini nih ateis, yang begini nih antiteis. Jadi ada misinterpretasi juga kadang gitu Mas kan, antara yang ateis dan antiteis. Bahkan ada beberapa teman saya juga yang mengelompokkan kalau kayak Mas Gigi bilang tadi kan, antiteis itu cenderung dekat dengan agnosis gitulah kita bilang kayak gitu kan.
Nah, kalau teman saya bahkan ada yang bilang dia kayaknya terlalu apa ya, menarik lurus sebuah kata artinya gitu. Definisinya langsung tarik lurus, anti kan. Dengarnya anti. Oh enggak kok. Ateis itu enggak lebih dari radikal dari antiteis. Nah, jadi pada malam hari ini kita juga dapetin poin lah. Ya. Jadi kecenderungannya lebih dekat ke spektrum yang agnostisisme itu tadi dibandingkan dengan ateis itu tadi gitu kan. Dan bisa kita bilang juga sepanjang perjalanan juga kita banyak sekali kan menemukan para pemikir yang pada akhirnya memang memiliki variasi juga mereka bagaimana memandang tentang yang ada itu tadi gitu kan. Bisa kita bilang dari kayak Ludwig Feuerbach, Karl Marx sendiri, seperti yang dari sebut tadi Dawkins, terus juga Bertrand Russell dan lain sebagainya. Dan mereka-mereka ini juga menitipkan ataupun meninggalkan jejak histori mereka bagaimana cara memandang yang ada itu tadi gitu. Kayak kalau Feuerbach itu sendiri bisa kita bilang dia melihatnya sebagai fenomena antropologi ya kalau Feuerbach itu kan. Ya. Karena dia melihatnya God itu sebagai proyeksi ya gitu kan. Projected dari human itu sendiri kalau sesuatu yang kayak kemuliaan, kekuatan, ketangguhan itu diproyeksikan keluar diri dari si manusia itu tadi gitu kan. Nah, kalau Mas Gigi lihat nih, misal kita bertolak ke ateisme yang lama ya, Feuerbach itu ya, udah kita bilang jauh sekali ke belakang. Menurut Mas Gigi, argumen Feuerbach itu sebenarnya kokoh atau justru masih banyak lemahnya sih Mas Gigi dibandingkan dengan kalau kita lihat kan ateisme yang zaman sekarang lebih banyak ya argumentasi mereka itu lebih ada yang bilang begini, ada yang dukung pakai teori evolusi, ada yang teori molekul dan lain sebagainya gitu kan, ada dari teori yang kita bisa bilang juga sangat materialistik juga. Nah, kalau kita mungkin ngambil contoh Feuerbach, Mas Gigi sendiri ngeliatnya bagaimana Mas? Kalau yang ateisme kuno lah kita bisa bilang kayak gitu. Menurut saya ateisme Feuerbach itu malah lemah, Mas. Lemah dan kurang relevan dalam meniadakan, dalam tanda kutip ya Mas, meniadakan adanya lemah. Karena begini, bukan berarti ini nggak berbahaya ya, berbahaya tetap. Itu begitu. Karena memang pengikut Feuerbach itu kan banyak ya, karena Feuerbach itu nanti mempengaruhi Marx dan kawan-kawan. Itu gitu. Jadi kalau kuat saya bilang lemah, Mas. Kenapa lemahnya? Karena begini, kalau kita pingin apa namanya itu mengkritik tuntas adanya Tuhan, maka kita harus masuk dalam wilayah asal usul alam atau wilayah kosmologi. Kenapa demikian? Karena di sini inti perdebatan itu di sini Mas Angga. Jadi kita bicara kosmologi itu otomatis pasti kita bicara ontologi terlebih dahulu. Kita bicara epistemologi terlebih dahulu. Kita bicara ukuran benar dan salah, kita bicara apa itu ada. Lalu kita bagaimana memahami sistem asal mula alam semesta, maka terjadi masuklah pada kosmologi. Nah, Feuerbach, Marx dan kawan-kawan tidak masuk ke wilayah situ memang. Itu sebenarnya lemah di situ. Nah, cuman memang Feuerbach itu tidak masuk ke wilayah itu, tapi langsung menyimpulkan Tuhan sebagai proyeksi manusia. Karena memang pendekatan Feuerbach itu sangat bersifat antropologis, sangat sosiologis. Jadi melihat fenomena bertuhan seperti itu, apakah premis Feuerbach itu ada benarnya? Saya jawab ada benarnya, Mas. Dalam artian begini, memang ada orang bertuhan itu karena dia takut, karena dia lemah, lalu dia memunculkan sebagai definisi. Dalam hal itu memang Feuerbach bisa teori Feuerbach itu bisa memotret fenomena tersebut. Yang menjadi masalah ketika digeneralisir, ini yang menjadi masalah. Akhirnya kan, berarti semua orang bertuhan itu proyeksi semua, sehingga Tuhan tidak ada. Ini lompatannya jauh. Memang kalau melihat bagaimana agama primitif, melihat bagaimana orang-orang zaman dahulu, memang kebanyakan bertuhan karena rasa takut. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ada gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran yang itu bertuhan menggunakan based on penalaran misalkan, based on filsafat lah. Ini kan harus dilihat dulu. Justru saya masih agak respect ya, Bang Angga, kepada Friedrich Nietzsche. Bukan saya membenarkan Nietzsche, bukan ya, tapi saya agak respect. Kenapa? Walaupun beliau bilang Tuhan telah mati, sangat-sangat bersifat humaniora ya, tapi ini yang sering kali orang nggak ungkap, yaitu Nietzsche itu punya konsep kosmologi, yaitu konsep kosmologi siklus yang terinspirasi dari semacam kayak teori Big Bones. Kalau dalam kosmologi itu alam itu mengembis tak terhingga, ya kayak kosmologinya Persia itu loh, Bang, itu masih agak mending. Jadi worldview-nya itu jelas arahnya kemana, itu gitu, sehingga
apa namanya, dalam banyak hal ateisme Feuerbach itu sangat-sangat lemah ya karena tidak masuk wilayah dalam kosmologi. Tapi apakah berbahaya? Berbahaya tetap. Jadi eh, model ateisme Feuerbach ini tuh akan mudah diikuti oleh orang-orang yang mohon maaf awam. Itu begitu kok bisa awam karena dia akan merefleksikan dirinya. Iya, saya bertuhan juga seperti itu ya. Saya bertuhan karena apa namanya itu rasa takut. Lah, ketika manusia bisa melawan rasa takut, bisa menaklukkan alam, ya maka Tuhan nggak berfungsi lagi. Itu akhirnya kan begitu. Nah, akhirnya kayak, mohon maaf saya sebut merek, Mas Angga, kayak orang Jepang misalkan. Orang Jepang itu kenapa nggak mau beragama? Kenapa nggak mau bertuhan? Karena mereka sudah merasa cukup. Sudah merasa, loh Jepang lo aman, terus apalagi makmur, moralnya bagus dan sebagainya ya dalam beberapa hal. Terus ngapain butuh agama? Itu begitu. Apalagi kita barusan ingat ya bahwasanya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong itu menyindir Indonesia loh, negara gila agama tapi gak maju-maju. Nah itu kan, mohon maaf ya, itu kan potret yang agak memper ke sana sebenarnya. Dalam artian itu loh, kamu kamu bukan dalam wilayah asal usul alam lagi, bukan, tapi wilayahnya kemanusiaan. Jadi tetap membahayakan tetap, walaupun dalam secara filosofis itu sebenarnya rapuh sekali, itu begitu. Itu Mas Angga jadinya. Iya ya kan, saya juga menarik juga kenapa pada akhirnya nyenggol Furbah karena kan banyak Furbah itu kan termasuk kegelian kiri ya pada Ya, waktu itu kan, kiri kanan pada saat itu gitu kan, dan pengikutnya memang wow luas banget gitu. Dan saya ngelihat waktu itu pernah nulis esai juga tentang Furbah juga, dan kalau saya perhatikan, kalau saya mengondisikan otak saya nih kosong lah misalnya, senetra mungkin, mudah dipahami gitu loh bahasa-bahasa Furbah ini, betul, betul. bahwa God itu kayak kaca, kayak mirror gitu loh. Kita cuma perlu memproyeksikan, terus juga ini karena semuanya pengaruh dari peradaban ini, kekacauan dan iya, dan itu memang termasuk sisi berbahaya juga gitu kan, karena kita ngeliat informasi yang bahkan ditulis kayak Purba dalam apa ya, On Christianity ya kalau nggak salah itu judulnya, dan itu mudah mudah masuk banget, dan itu bisa kita bilang juga bakal mempengaruhi juga, termasuk kan sampai infosnya kita tahu salah satu ekonom terbesar juga terpengaruh oleh pemikiran Purba juga kan, kayak Marx dan teman-temannya Engels dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah Mas Gigi, terus Mas Gigi kan juga bisa dibilang mencetuskan nih teori yang berkaitan untuk bisa dibilang mengkritisi si ateisme ini. Nah, bisa Mas Gigi jelasin nggak, Mas Gigi? Teori Mas Gigi itu apa, dan apa yang pada akhirnya melatar belakangi Mas Gigi itu untuk mencetuskan dua teori itu? Oke, Mas Angga. Jadi itu memang hasil riset disertasi saya ya. Apa 2 tahun yang lalu, setahun setahun yang lalu itu selesai. Dan memang itu kan ada dua teori yang saya hasilkan. Pertama, teori sistem kosmoteleologi dan teori sistem kritik atas ateisme. Jadi kalau yang pertama itu fokusnya adalah bagaimana mengargumenkan adanya Tuhan. Itu gitu. Kalau yang teori yang kedua jelas dari judulnya fokusnya adalah mengkritik ateisme secara total. Jadi kalau yang teori yang pertama itu, jadi gini Bang, saya itu berangkat dari keresahan begini. Jadi ini wilayahnya adalah kosmologi ya Bang, asal usul alam. Itu begitu. Sehingga saya nggak nyenggol Karl Marx, Feuerbach, nggak nyenggol mereka semua, tapi saya nyenggol Hawking itu gitu. Jadi saya tuh melihat begini loh, argumen adanya Tuhan itu banyak, banyak banget. Tapi kalau kita rumpunkan, yang natural itu ada dua besaran. Argumen kosmologi sama teleologi. Jadi argumen tentang asal-usul alam itu ada argumen sebab akibat, argumen geraknya Aristoteles, terus argumen kalamnya Al-Kindi, terus argumen kontingensi, ketergantungan, dan masih banyak lagi. Nah, rumpun kedua itu menekankan pada keteraturan alam, argumen by design atau argumen teleologi. Saya memandang begini, kenapa dua argumen ini dipisahkan? Kenapa dua argumen ini terpisahkan? Bukankah kita dalam melihat alam itu harus tersistem? Jadi kata kuncinya adalah sistem, Bang. Jadi kecenderungan orang-orang itu mengkaji argumen adanya Tuhan ini dipisahkan. Kosmologi sendiri, teleologi sendiri. Nah, masing-masing argumen ini punya kelemahan-kelemahan mendasar sebenarnya. Misalkan kayak argumen kosmologi itu cenderung apa ya, kalau saya tuh mengatakan itu terburu-buru, yaitu oke, alam ini
terciptakan dari tiada, maka ada yang menciptakan Tuhan. Misalkan demikian, let's say yang sering seperti itu. Itu begitu. Terus bagaimana persoalan hakikat realitas, hakikat sebab akibat misalkan. Itu bagaimana? Itu nggak ada ini bang, nggak ada apa namanya satu suara yang sama. Perbedaan. Kalau kontingensi mengatakan ya ketergantungan hakikat kausalitas. Kalau golongannya Aristoteles bilang ya gerak itu hakikat. Dan masih banyak lagi itu hakikat sebab akibat itu apa begitu ya. Kenapa dia harus terbatas? Terus yang paling penting adalah ketika alam ini terbatas, apakah selesai pencarian kita? Jangan langsung disimpulkan adanya Tuhan. Misalkan demikian. Nah, dalam rumpun argumen kosmologi itu juga ada yang saling bertentangan. Misalkan argumentasi kalamnya Al-Kindi itu bertentangan dengan argumentasi geraknya Ibnu Rus. Kenapa kok bisa bertentangan? Satu menyatakan alam diciptakan dari tiada, satu menyatakan alam itu selalu ada, tapi butuh yang namanya Tuhan. Jadi antar argumen ini punya kelemahan yang fundamental dan saling bertentangan. Loh ini kok gini ya maksudnya itu. Itu keresahan saya begitu, Mas Angga. Terus saya melihat argumen teleologi. Ini juga penggemarnya banyak sekali. Mulai dari Socrates, William Paley, terus intelligent design. Kalau dalam dunia Islam ya ada Harun Yahya, ada Zakir Naik, banyak bang. Intinya kan premisnya kan begini ya. Alam itu teratur ya, seimbang semuanya, maka ini harus ada yang mengatur, selesai masalah. Nah, argumen ini tuh tidak menyelesaikan masalah infinite regress misalkan, atau kemunduran tak terhingga. Loh, berarti alam ini terhingga tuh nggak terhingga, nggak kejawab karena memang fokusnya pada desain. Terus bagaimana dengan fakta kekacauan menurut hukum termodinamika yang kedua misalkan? Kekacauan tuh makin bertambah. Ini juga nggak dimasukkan, itu gitu. Lebih parah lagi, misalkan kayak pemikiran Jasir Auda misalkan, yang itu malah gini, udahlah nggak usah ngurusi kausalitas, urusi saja desain. Jadi dia juga membuat teori sistem, tapi mengabaikan yang lebih dasar yaitu kausalitas. Nah, itu bang, berangkat dari situ akhirnya saya tuh meresahkan loh, kenapa kita nggak membuat teori sistem yang itu bagaimana membentuk kesatuan antara kausalitas. Tiga tema penting ya bang Angga. Kausalitas, keteraturan, dan kekacauan. Ini tiga aspek penting. Karena ateis itu berdebat dalam tiga aspek ini. Kausalitas, teis menyatakan terhingga. Kalau ateis menyatakan tak terhingga. Keteraturan, satunya menyatakan loh, Tuhan yang mengatur. Satunya menyatakan ini serba kebetulan. Kekacauan, satunya menyatakan kekacauan itu nanti mengarah pada kiamat atau akhir. Satunya bilang, loh, kekacauan memang ada tapi bisa dikembalikan menjadi teratur. Misalkan demikian ya. Nah, ini kan saya memetakan perdebatannya di situ. Kenapa kita nggak membuat teori sistem yang padu gitu ya? Makanya saya menamainya kosmoteleologi. Itu walaupun nama itu bukan dari saya sendiri ya Bang ya, tapi dari promotor saya itu kan begitu. Yang menunjukkan kamu membangun teori baru memang, tapi itu berdasarkan argumen yang lama. Kamu melakukan dekonstruksi, tapi kamu melakukan rekonstruksi. Tolong berikan satu keyword, yaitu keyword sistem, akhirnya begitu Mas Angga. Jadi memang simpelnya itu teori saya itu ini simpel ya Bang ya, apa intinya aja ya. Itu membangun bagaimana keterbatasan kausalitas. Itu pertama terlebih dahulu. Bagaimana caranya menunjukkan yang namanya hakikat kausalitas, itu begitu. Nah, kalau tadi ada perdebatan mana hakikatnya, apakah kontingensi, apakah gerak, saya menyatakan hakikat kausalitas itu adalah kekurangan. Loh kok bisa kekurangan? Karena adanya ketergantungan itu bisa diruntut lagi karena ada kebutuhan. Kok ada kebutuhan? Karena ada kekurangan. Itu sudah paling mentok. Apa prinsip yang paling dasar itu kan begitu. Nah, kekurangan tadi ini nanti akan menyebabkan yang namanya adanya kelebihan. Kita bisa apa namanya itu mengkomparasikan satu sama lain, ada gradasi realitas, ada lebih dari, kurang dari, ada superlatif, ada paling besar, paling kecil. Nah, ini kan menunjukkan gradasi kausalitas. Nanti kan demikian. Nah, gradasi kausalitas itu menunjukkan adanya yang namanya the most tadi, Bang, atau paling tadi. Kenapa? Hakikatnya kekurangan. Itu kan begitu ya. Wes, akhirnya ini menunjukkan keterbatasan semua itu. Nah, keterbatasan itu sebenarnya dasar dari keteraturan. Loh kok bisa begitu, Mas Gigi? Karena keteraturan itu memiliki tiga
unsur pembentuk minimal, ada tujuan atau goals ending, yang kedua ada unsur pembentuk, yang ketiga ada yang namanya siklus yang berulang. Nah, yang pertama ini harus ada. Kenapa? Kalau dia sebagai visi, sebagai arah. Misalkan kita itu membuat motor, apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah dia sebagai alat transportasi. Itu goal endingnya harus ada. Kalau nggak ada, unsur-unsur ini akan berdiri sendiri, akan apa namanya jelas diri sendiri, itu kan begitu. Harus ada tujuan, goal ending. Nah, goal ending ini itu menunjukkan yang namanya akhir sebenarnya, menunjukkan batas. Sehingga apa? Sebenarnya keteraturan itu jangan dijadikan argumen tersendiri. Ini poinnya di situ, Bang. Tapi dia itu adalah wujud dari keterbatasan sebenarnya di situ. Nah, keteraturan ini juga bersifat tidak stagnan, tapi dia terus mengalami kemerosotan. Artinya apa? Ya kembali pada hakikat dia yang terbatas tadi, bahwasanya apa? Keteraturan yang semakin menurun, maka jadilah kekacauan. Kekacauan yang semakin meningkat, maka dia menjadi keberakhiran. Artinya apa? Ini semua menunjukkan keterbatasan. Nggak bisa kita pecah-pecah kayak argumen kosmologi sendiri, argumen trilogi sendiri, kayak seperti yang di apa ya, kaji oleh banyak filsuf sampai zaman sekarang kan demikian, itu kan begitu. Akhirnya apa? Mereka berargumen, yang penting banyak argumen, tapi nggak tersistem sebenarnya. Nah, kelemahannya kan di situ. Nah, saya mencoba mensistemkan itu semua dari hakikat kausalitas sampai keterbatasan. Nah, keterbatasan itu nanti dibuktikan dengan misalkan teori Big Bang ya, Bang ya, teori Big Bang yang menunjukkan apa namanya itu awal mula ruang dan waktu, terus apa namanya alam itu tidak langsung bejunduk mecungul apa ya langsung mapan, enggak, tapi dia berproses dari kecil terus mengembang, keteraturannya itu dari yang paling tinggi kadarnya sampai dia makin lama makin menurun. Artinya apa? Loh bener ini kausalitas, keteraturan, kekacauan itu sistemik, nggak bisa dipisahkan. Nah, nanti ini ujungnya pada penciptaan dari tiada memang, karena keterbatasan kausalitas itu pasti menyaratkan berkonsekuensi pada keterbatasan eksistensial, itu begitu. Nah, apakah berhenti di situ? Enggak. Akhirnya ini yang membedakan saya dengan misalkan William Lane Craig atau misalkan uh, siapa namanya Romo Magnis bahkan, atau misalkan Andrew Luke yang itu cepat menyimpulkan ini pasti yang mutlak nih, itu begitu. Saya enggak begitu, tapi kita harus memastikan kan begitu, minimal secara logika generatif material terbatas, imaterial juga harus terbatas. Nah, itu akhirnya kan saya mengenerate yang namanya keterbatasan kausalitas bersifat universal. Artinya apa? Andaikan ada kausalitas imaterial sekalipun, dia pasti terbatas, bukan tidak terbatas. Itu begitu. Kalau William Lane Craig, Andrew Luke langsung disimpulkan, Bang, dengan apa namanya itu pisau cukur Occam atau parsimony principle. Jadi ngapain sih bayangin macam-macam imaterial banyak, Tuhan banyak, nggak usah begitu. Langsung ada yang mutlak. Menurut saya ini terburu-buru ya, itu kan begitu kan ya. Jadi yang membedakan posisi saya di situ. Jadi ya nggak bisa dibilang ini rumpun argumen kosmologi, nggak bisa dibilang rumpun teleologi, tapi ini sistem kosmoteologi. Karena saya melakukan dekonstruksi dan setelah itu melakukan rekonstruksi. Itu apa kurang lebih teori yang pertama, Bang. Kalau teori yang kedua, langsung saya terangkan ya, Bang ya, ini ya. Oke. Kalau teori yang kedua itu sebenarnya konsekuensi dari yang namanya teori yang pertama. Jadi kalau teori yang pertama itu fokusnya adalah membuktikan eksistensi Tuhan, kan begitu, karena semua ini terbatas maka membutuhkan imaterial yang mutlak, kan begitu, yang mengadakan segala sesuatu. Nah, kalau yang kedua ini kebalikannya, Bang. Jadi dia itu pertama, dia itu mengkritik positivisme dan materialisme sebagai pemikiran yang bersifat reduksionis, itu begitu. Lalu tentu ateisme itu mengandalkan premis sebaliknya, yaitu ketahinggaan kausalitas, ketahinggaan material, itu begitu. Ketahinggaan itu untuk membaca keteraturan. Ketahinggaan juga digunakan untuk membaca kekacauan. Nah, di sistem kritik atas ateisme itu fokusnya adalah pertama, itu harus bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ketahinggaan kausalitas. Misalkan tidak sesuai dengan yang namanya hakikat kausalitas tadi, misalkan demikian. Tidak bisa menjelaskan gradasi kausalitas. Karena apa? Pada ketahinggaan,
tidak ada yang namanya paling besar paling kecil karena nggak terhingga dia, nggak ada batas. Kalau nggak ada batas, nggak ada mentoknya, maka dia tidak ada yang namanya perbandingan. Karena apa? Kita pasti membandingkan sesuatu dengan standar yang paling tinggi, itu kan begitu. Nah, itu tidak sesuai dengan realitas dan banyak lagi argumen yang bisa menjatuhkan ketahinggaan itu. Misalkan kayak apa namanya? Jika benar tahingga, jika memang tahingga itu benar, misalkan dan dia itu mundur entah temporal alam semesta ini atau mundur imaterial kayak katanya siapa itu John Duns Scotus misalkan atau kayak argumennya siapa David Hume itu maka kalau dia mundur ke belakang nggak bisa maju lagi ke depan tidak akan sampai pada momen penciptaan alam. Kenapa? Karena kausalitas imaterial tidak akan bisa dilewati karena nggak terhingga itu kan begitu. Nah nggak sesuai dengan fakta misalkan demikian. Nah ketahinggaan kausalitas juga tidak bisa menjelaskan keteraturan. Kenapa? Otomatis dia namanya mengkat, membuang yang namanya tujuan atau goal ending karena semua adalah kebetulan. Itu begitu. Padahal kalau nggak ada tujuan, nggak ada target, nggak bisa jalan semua ini. Dan mereka menggantikan dengan teori multiverse yang itu menyatakan loh, untuk menghasilkan satu semesta maka membutuhkan tak hingga semesta. Jadi satu per tak hingga semesta, Bang Angga. Untuk menjelaskan satu semesta kita harus menjelaskan tak hingga dulu. Nah ini bagaimana logikanya? Sedangkan umur Big Bang itu adalah 13,8 miliar tahun, misalkan demikian. Sehingga memang tidak bisa menjelaskan apa namanya keteraturan, apalagi kekacauan. Karena hukum termodinamika kedua itu dia apa namanya menyarankan waktu tidak bisa diputar kembali sehingga keteraturan itu bisa dipulihkan enggak, tapi terus menerus dia bertambah. Ateis level Hawking itu masih mengakui itu dalam apa namanya buku A Brief History of Time misalkan bab 9 kalau nggak salah itu dia bilang apa dalam bab panah waktu menyatakan ini semua bakal kacau, bakal rusak. Nah, kalau dia udah tahu begitu, bakal kacau, bakal rusak. Sebenarnya ada konsekuensi yang paling mengerikan bagi ateis, yaitu apa? Berarti ada batas, ada awal. Karena memang itulah kenapa nanti teori Big Bones itu kan begitu dong, Bang. Jadi alam itu ketika dia meledak mengembang dia teratur, terus dia kecil lagi dia nggak teratur, terus dia teratur kembali. Padahal Big Bang itu sangat spesial, sangat unik. Artinya para para ateis juga menyatakan yang namanya ledakan Big Bang itu kan terdiri dari energi Planck, Max Planck itu, terus panjang Planck dan macam-macam itu sangat kondisi spesial. Tapi mereka akhirnya menggunakan skenario multiverse, jadi bukan bertahan di satu semesta, tapi ada tak hingga semesta itu kan begitu. Satu semesta hancur masih ada tak hingga semesta. Itulah kurang lebih demikian Bang. Jadi penjelasannya boros. Ketika mereka ditanyain apa argumen Anda, apa bukti multiverse itu ada, mereka sampai bilang begini Bang, udah imani saja. Itu adalah teori yang paling modern. Itu terakhir tuh begitu sampean. Karena saya nggak ada buktinya. Artinya apa? Saat itu positivisme itu bergeser menjadi idealisme. Loh kok bisa? Karena mereka yang awalnya menuntut bukti, tapi mereka tidak akhirnya udahlah imani saja. Itu kan begitu. Artinya apa ateisme tidak bisa menjelaskan yang namanya baik kausalitas, keteraturan dan kekacauan. Simpelnya adalah tidak bisa menjelaskan realitas. Sehingga apa? Tidak memuaskan. Nah, jadi saya mengkritik ateisme itu secara sistemik begitu, Bang. Apa konsekuensi dari teori yang pertama itu kan begitu. Terus itu saya gunakan untuk mengkritik misalkan Stephen Hawking dan multiverse misalkan. Itu orang ateis itu mesti dalam persimpangan. Dia mesti bingung ketika dia milih posisi awal mula semesta kayak Hawking misalkan, dia pasti akan kebingungan. Kenapa? Dia pasti akan menjadikan misalkan gravitasi sebagai yang namanya bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, padahal kita tahu bahwasanya apakah gravitasi sudah bekerja pada masa waktu Planck itu, waktu Big Bang itu kan belum belum aktif. Ketika meledak baru gravitasi itu bekerja, baru berpisah, itu kan begitu. Artinya Hawking sendiri di dalam apa namanya imajinasi yang berputar-putar dalam hal ini, itu gitu. Makanya saya menyatakan mereka itu hanya nampak kuat, tapi sebenarnya tidak kuat secara teori, itu kan begitu. Dan akhirnya karena mereka nggak punya bukti, saya berani bang bertaruh. Apa taruhan saya? Udahlah saya yakin temuan-temuan sains itu nggak akan sejalan dengan paradigma ateisme,
nggak akan sejalan dengan yang namanya pemikiran ateisme. Semuanya tuh pasti mengarah pada keterhinggaan. Itu kemampuan prediksi yang saya bangun dalam apa teori kedua saya itu kan begitu. Jadi memang sifatnya sistemik, tidak apa ya, tidak sporadis misalkan kayak misalnya kita lihat Len Craig mengkritik ateis itu pokoknya keluar semua argumen tapi nggak melemahkan total sebenarnya. Misalkan kayak infinite regress yang imaterial, yo nggak dibahas mendalam, misalkan demikian. Terus apa namanya kayak saya sebut nama lain, misalkan Romo Magnis, misalkan itu juga dalam mengkaji argumen kosmologi beliau bertahan dengan ya terbatas, alam terbatas sehingga ada yang mutlak. Tapi apa ya di sini kayak anti klimaks Romo Magnis itu. Yang mutlak ini belum tentu Tuhan. Waduh kok gini ya kesimpulannya yang mutlak belum tentu Tuhan. Berarti kan bisa selain Tuhan ini bagaimana misalkan demikian. Nah pada waktu masuk argumen keteraturan alam, Romo Magnis itu masih mengizinkan kemungkinan adanya kebetulan karena ada multiverse yang berjumlah tak terhitung. Lah ini kan kayak kayak kontradiksi gitu loh, kayak tidak konsisten satu sama lain antara argumen adanya Tuhan dan juga kritik terhadap ateisme itu begitu. Itulah bang yang membedakan posisi saya dengan filsuf-filsuf yang lain kurang lebih demikian. Simpelnya seperti itu. Begitu. Berarti secara kalau kita lihat lagi berarti memang di awal tadi itu merupakan salah satu jalan untuk pada akhirnya membuka untuk kritik terhadap berbagai macam argumen-argumen ateisme itu tadi ya Mas ya. Ya, Bahkan fokusnya ini di Dawkins itu sendiri dan kalau kita lihat sendiri tadi terkait ini kan pada akhirnya memberikan sebuah pendekatan dan juga metode lah yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa pada akhirnya memang di sini nih ada titik yang terhingga gitu kan. Terhingga yang membantah banyak ya saya juga mendengar beberapa kali juga pembicaraan bahwa kecenderungan dalam para apa ya bisa kita bilang beberapa pandangan ateisme ini juga memang agak melompat-lompat bisa kita bilang seperti itu apalagi kalau kita sudah berbicara tentang multiverse itu kan bisa kita bilang apa ya cukup ambigu juga untuk kita pahami gitu kan ambigunya bagaimana gitu kan karena ini pengandaian yang ujungnya tidak berakhir gitu tidak berakhirnya muter gitu sirkular pada akhirnya kan hanya ya, akan bertumpu di situ saja gitu kan sedangkan kalau kita lihat sendiri kan dari kosmoteleologi sendiri di awal kita sudah melihat adanya susunan-susunan itu sendiri gitu kan kalau yang saya baca sekilas kemarin itu juga Mas Gigi kan mengambil dari pendekatannya Al-Kindi gitu ya, kan, terkait keterbatasan segala sesuatu itu tadi seperti yang udah Mas Gigi cetuskan tadi gitu kan dan apa ya kalau misalnya pada akhirnya sesuatu itu memiliki batasan eksistensinya sendiri gitu kan pada akhirnya bagaimana Mas Gigi bisa apa ya bisa kita bilang eh, kritik terhadap ateisme ini kecenderungannya apakah memang fokus untuk memberikan sebuah jawaban kan karena kita tahu kan kalau ateisme ya udah pasti ya mereka udah pasti bilang apa namanya nggak ada udah pasti bilang juga tidak mempercayai dan kalau misalnya ada di posisi tengah apakah pada akhirnya uh, Mas Gigi ini teori dari kosmoteleologi ini pada akhirnya bisa untuk menjawab keraguan-keraguan para agnostik atau memang mereka ini tetap apa ya dibiarkan untuk memilih sesuai pilihannya sendiri atau gimana itu Mas? Karena kan kalau kita lihat sendiri tadi menariknya yang kemarin juga sempat saya baca itu kan pada akhirnya memang di awal itu pembuktiannya itu artinya secara kalau misalnya saya bahasakan pribadi itu kan menetapkan batasan gitu kan agar lingkupnya tidak melebar benar. gitu kan dan turun ke kritik ateismenya sendiri gitu kan dan in the end apakah memang ini juga menjawab pertanyaan para agnostik juga yang menangguhkan pertanyaan-pertanyaan mereka apakah mereka bisa gunakan juga agar tidak sporadis nih kayak para ateis gitu kan sebagian ateis yang juga bisa kita bilang sering memperdebatkan secara sirkular itu yang tidak putus-putus itu ataukah memang malah cocok gitu loh untuk apa ya bisa bongkar pasang kembali untuk bagaimana mengukur keberadaan dari yang mutlak itu tadi gitu mas. Oke, ya memang
apa dalam teori yang saya bangun ini, dalam disertasi ini memang saya menggunakan konsepnya Al-Kindi. Cuman dalam riset kualitatif filosofis itu teori itu bukan bukan digunakan sebagai kayak apa ya, it's everything gitu, enggak gitu apa Mas Angga, tapi dia tuh digunakan lalu kita boleh mengkritik dia dan membangun ulang itu nggak masalah, itu enaknya kualitatif itu di situ, apalagi kualitatif filsafat. Memang saya menggunakan Al-Kindi untuk mendukung keterbatasan. Al-Kindi juga menggunakan premis-premis Aristotelian untuk yang dia gunakan untuk membantah ketainggaan. Misalkan masalah sebagian dan keseluruhan. Ini simple tapi powerful argumennya Al-Kindi itu. Jadi memang Al-Kindi menyatakan dalam ketainggaan, misalkan ya analoginya ketainggaan, kita ambil sebagian ketainggaan itu, apa berapa besarnya, tetap tak hingga, itu kan begitu. Ketika ditambah himpunan lain, tetap tak terhingga. Ketika kita kurangi itu sebagian keseluruhan, itu sama-sama tak hingga. Ini kan kontradiksi. Karena dia tentunya harus lebih kecil. Artinya apa? Al-Kindi ingin menunjukkan dalam ketahinggaan sebenarnya kausalitas itu macet. Hukum sebab akibat itu macet, itu begitu. Itu yang saya gunakan untuk apa namanya membantah ketahinggaan memang. Lalu apa beda posisi saya dengan Al-Kindi? Itu juga saya tegaskan di akhir disertasi saya, Mas Angga. Memang saya menggunakan teori beliau, tapi pada akhirnya saya juga kritik beliau. Problem beliau juga sama. Beliau menggunakan banyak argumen, kosmologi, trilogi, tapi ya wis cuma digunakan bareng gitu aja. Tapi bagaimana hubungan satu sama lain, itu begitu. Kalau kita baca bukunya yang Falsafatul Ula itu atau filsafat yang pertama, Al-Kindi memang menekankan pada creationis nihilo. Dalam hal ini saya sama dengan Al-Kindi. Cuman beliau langsung menyimpulkan ini ada yang menciptakan Tuhan. Lah ini yang apa lubang ini juga yang saya isi, itu kan begitu. Kecenderungan para filsuf apa lubangnya di sini. Apalagi yang menggunakan argumentasi kalam atau penciptaan dari tiada, itu gitu. Kayak Len Craig, Al-Ghazali, Andrew Luke, termasuk Romo Magnis misalkan. Itu nanti yang membedakan saya di situ, Mas Angga. Nah, terkait bagaimana dialektika dengan ateis, tentu yang namanya ateis itu kan ya wis lah nggak bakal ketemu kita masalah pemikiran, walaupun saya sekuat tenaga melakukan kritik dan sebaliknya ya Bang Angga. Cuman saya tuh mesti gini, punya prinsip gini, tidak mungkin keduanya benar semua, kan teis sama ateis itu kan bertentangan, tidak mungkin keduanya benar, salah satu harus benar atau keduanya salah itu juga nggak mungkin, karena mereka salah satunya mesti memotret realitas alam itu kan. Kalau nggak terbatas ya nggak terbatas, itu kan begitu kan, nggak mungkin di antara keduanya, itu kan begitu. Nah, itulah kenapa sebenarnya saya secara implisit itu menolak antinominya si Immanuel Kant. Secara implisit saya gitu juga, Mas Angga. Jadi memang tidak mungkin keterhinggaan alam sama-sama kuat dengan keterhinggaan alam. Salah satu harus gugur karena ini saling bertentangan. Kalau konsisten kita menggunakan antinomikan itu tidak realistis. Kenapa? Loh, berarti alam semesta itu ya terbatas, ya nggak terbatas, kan nggak mungkin begitu. Ya harus salah satu dong. Ya kebetulan ya teratur. Berarti Tuhan tuh ya ada ya tidak ada, kan begitu nanti. Lah ini kan nggak bisa dipertahankan apa pemikiran Immanuel Kant ini. Sebenarnya secara implisit saya juga juga apa ya, nyenggol ke sana lah Mas Angga, bahasanya itu begitu. Nah, memang dalam perdebatan epistemologi mesti mesti deadlock. Tentu ateisme punya sokongan pemikiran materialisme, positivisme, empirisme. Nanti pada akhirnya menjadi naturalisme dan apa kosmologi yang tak hingga itu. Sedangkan saya di posisi pada keseimbangan ya rasional dan empiris. Nah, begitu. Sedangkan saya membuka kemungkinan adanya di luar materi, sehingga saya dalam posisi ini berbeda, Bang. Kalau saya begini aja, ketika dalam debat itu deadlock di sini, ayo kita bicara kosmologi aja. Mana yang lebih bertahan? Mana yang lebih bisa mempertanggungjawabkan misalkan antara keterhinggaan dan ketahinggaan? Kalau saya begitu. Nah, nanti hasil akhirnya bagaimana ya monggo. Itu kan akhirnya kan kembali pada masing-masing ya. Cuman kalau saya begini, kalau suatu pemikiran nggak bisa menjelaskan hal sederhana, itu berarti lemah. Misalkan kalau ateisme tidak bisa menjelaskan tentang hakikat kausalitas misalkan. Karena mesti ateisme itu bicaranya ada akibat, ada sebab. Sebab karena apa? Ada akibat sebelumnya, tak terhingga.
tapi dia tidak masuk kepada hakikatnya, misalkan demikian. Bagaimana menjelaskan tentang gradasi realitas, gradasi kausalitas misalkan, dan lain-lain. Ketika tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena itu, tidak bisa menjelaskan realitas, itu begitu. Saya tunjukkan sekuat tenaga, ini loh ada kontradiksi, baik tidak saling berkoherensi satu sama lain, dan tidak berkorespondensi pada realitas. Akhirnya artinya apa? Loh ini mohon maaf lemah, itu begitu. Cuman kembali lagi Bang, kalau sudah begitu kan sudah apa ya, deadlock ya sudah kan begitu. Cuman saya kan menunjukkan itu karena kadang kita kalau deadlock di epistemologi, yang lain dulu deh. Bagaimana mengukur konsistensinya seperti apa, misalkan demikian. Itu begitu. Nah, perkara dengan agnostik, memang teori ini nggak spesifik nyenggol agnostik ya Bang, tapi juga bisa nyenggol secara implisit. Jadi memang dalam disertasi saya itu saya tuliskan ada implikasi teoritik, yaitu apa? Ini menyenggol agnostik. Loh kok bisa begitu Mas Gigi? Karena agnostik itu kan kayak apa ya? Kayak dia itu orang bijak, tip kita antara Iya. dan ateis menyatakan Tuhan itu ada, ateis menyatakan Tuhan tidak ada. Dia di tengah. Loh, stop. Kalian semua itu salah. Kalian semua itu sok tahu. Kita tuh kita tuh nggak tahu sebenarnya. Agnostik kan begitu ya bang ya. Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang udahlah nggak penting mengkaji asal usul alam, adanya Tuhan nggak penting. Sudah apa namanya mereka menyalahkan keduanya, terus mereka bilang tidak penting. Nah, ada juga pemikiran gini bang. Ya tadi, baik kamu teis, ateis sama-sama kuatnya. Nah, kalau sama-sama kuatnya berarti nggak ada yang benar. Maka apa? Ya udah saya nggak tahu aja. Ya, itulah kenapa ketika kita mengkritik antinomikan, sebenarnya kita bisa melemahkan agnostisisme secara langsung, sebenarnya demikian. Dan tidak mungkin secara hukum logika itu apa namanya, apalagi menggunakan hukum penyisian jalan tengah ya, tidak ada di tengah antara teis sama ateis. Mesti nanti nanti agnostik itu warnanya campur bang. Makanya nggak, agnostik itu kadang kayak ateis misalkan ketika dia apa mendukung multiverse, kadang-kadang lu ya kok terbatas ya, agak semi-semi teis misal kan gitu nanti. Makanya kan tidak realistis menjadi diagnostik itu dan tidak mudah sebenarnya. Itu begitu, apalagi menghindar. Menghindar bagaimana ya tadi, udahlah nggak penting bahas beginian, yang penting berbuat baik. Lah kita tuh padahal manusia itu bang bertanya, ini semua dari mana? Asal usul ini semua dari mana? Kok ini malah dihindari? Ini kan bagaimana ya, sama dengan kayak menghindari lubang besar yang itu menganga gitu loh. Kayak kita membuat rumah itu, fondasi kita ini masih kacau, tapi kita tinggalkan langsung buat tiang aja, gitu kan begitu. Jadi apa? Memang secara implisit dia bisa mengkritik ateis walaupun sorry agnostik gitu ya. Akhirnya apa loh? Nggak mungkin keduanya benar, harus salah satu, dan nggak mungkin alam itu ya terhingga nggak terhingga. Maksudnya itu kan begitu, dan dampak negatifnya pada manusia itu sendiri. Akhirnya manusia itu menjadi sangat terombang-ambing, terombang-ambing kepada ketidakpastian. Itu kan begitu kan. Itu bang apa kalau bantahan saya pada agnostik, walaupun saya belum mendalami full ya agnostik itu ya. Itu. Iya, iya, iya. Pada akhirnya memang itu ya. Kalau di tengah-tengah tuh nggak enak jatuhnya. Karena akan kalau kita berkaca lagi pada kosmoteleologi, nggak enak posisinya gitu. Karena harus gitu kan. Karena kalau di tengah-tengah itu juga kita bisa lihat mereka akan cenderung kebingungan juga gitu kan Mas kan. Bingungnya kenapa gitu kan. Karena diajak ke sana nggak mau, diajak ke sini juga ragu-ragu gitu kan. Dan kalau kita lihat lebih lanjut lagi kan dalam teori kosmoteleologi ini, saya juga melihat tipis-tipis tapi koreksi juga kalau saya salah. Mas Gigi juga terlihat menggunakan dialektika juga ya, kalau nggak salah ya di dalamnya. Dan itu gimana cara Mas Gigi mendamaikannya dengan teleologis itu sendiri? Yang mana teologis itu kan juga bisa kita bilang ada keteraturan, ada kehinggaan lah gitu kan. Sedangkan dalam dialektika itu kan sintesis terus nanti antitesis, sintesis, antitesis, sintesis nanti gitu lagi terus yang mana itu terus berlanjut dan berlanjut. Nah, itu gimana cara Mas Gigi pada akhirnya mendamaikan dua hal itu sehingga pada akhirnya bisa nih menusuk untuk menciptakan sebuah kritik terhadap ateisme Ya, tadi. kalau dialektika itu saya gunakan
untuk beberapa kepentingan, Mas Angga. Yang pertama adalah ketika saya melakukan dekonstruksi terhadap argumen Tuhan yang ada. Jadi memang apa namanya, saya tuh nggak konstruksi dari awal enggak, tapi saya melakukan dekonstruksi lalu rekonstruksi. Nah ini juga saya eksplisit yang membedakan saya dengan postmodernisme itu di situ nanti. Kalau postmodernisme yang penting dekonstruksi itu kan begitu. Nah, dekonstruksi terhadap apa? Pertama itu saya mengkritik argumen adanya Tuhan terlebih dahulu. Selemahnya di mana? Nah, lalu saya bangun apa namanya bahasanya rekonstruksi, Bang Angga, itu begitu. Jadi dialektika itu berfungsi di situ nanti. Jadi nggak langsung dari nol konstruksi gitu enggak, tapi dekonstruksi. Kenapa? Karena saya hidup di mana saya hidup bukan di ruang hampa, tapi di ruang yang itu sangat penuh perdebatan. Apalagi tahu abad 21 di mana orang zaman dulu sampai zaman sekarang itu pasti mengkaji argumen adanya Tuhan. Sehingga saya tuh generasi akhir yang itu mencoba mencari, ayolah apa ya, tentu nggak dari nol begitu kan, tapi saya merujuk berbagai referensi. Oke, ini saya sepakati, ini saya kritik, ini saya dekonstruksi, dan macam-macam, akhirnya begitu. Nah, dialektika juga saya gunakan untuk ketika sudah nih Bang, nemu nih formulasi teorinya, maka saya gunakan untuk membangun distingsi, membangun perbedaan dan ketegasan posisi. Misalkan, oh argumen saya dibandingkan Al-Kindi itu bedanya apa? Tadi misalkan Al-Kindi itu ya kosmologi dipakai, teologi dipakai, dan macam-macam dipakai jadi satu. Dan tidak ada usaha untuk kausalitas imaterial harus terbatas, tidak ada. Tapi dia mengandalkan creatio ex nihilo, itu begitu. Terus begitu juga siapa namanya, Len Craig misalkan, atau Andrew Locke, Romo Magnis misalkan, yang itu menurut saya anti klimaks beliau, karena memang ya tadi menyatakan pasti ini semua terbatas menunjukkan yang mutlak. Yang mutlak belum tentu Tuhan. Menurut saya ini argumen yang blunder ya, karena berarti yang mutlak bisa selain Tuhan dong. Akhirnya begitu. Kalau kita baca buku Menalar Tuhan itu, saya juga kaget loh, kok begini ya ujungnya. Itu kan, nah itu yang dialektika itu saya gunakan untuk itu, apa Mas Angga. Terus yang ketiga tentu untuk apa, mendekonstruksi ateisme dari apa namanya, paradigma positivisme materialismenya sampai teori-teori ateismenya dia, itu kan begitu. Saya itu kok menangkap malah ateis yang saya temukan itu malah menariknya itu gini Bang. Antar argumen ateisme itu sebenarnya bukan saling mendukung, tapi saling bertentangan sebenarnya. Nah itu kan berarti kan, loh, mereka juga itu banyak tapi tidak membentuk sistem. Contoh nih Bang, contoh. Hawking itu ya, dalam buku A Brief History of Time atau dan Grand Design itu pakai dua argumen besar Bang. Pertama multiverse, kedua infinite regress. Jadi dia menjelaskan alam semesta ini berawal memang, tapi dia itu adalah berasal dari hukum gravitasi. Hukum gravitasi kuantum ini akan menghasilkan apa namanya multiverse tadi itu. Nah, terus dia tuh kayak nyenggol orang yang teis. Kalau memang Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Lah itu kan mengarah pada infinite regress. Wih, ini orang keren banget ya. Dalam ini keren itu, dia menggunakan semua argumen untuk menjatuhkan teis, itu kan begitu. Saya melihat ada kontradiksi di situ. Karena apa? Ketika Anda menggunakan multiverse, sebenarnya Anda itu sedang membatasi kepada eksistensi imaterial. Nah, cuman kenapa setelah itu Anda itu seolah-olah memberikan ruang kepada imaterial, itu kan begitu. Imaterial yang tak terhingga, ini kontradiksi. Karuan kayak John Duns Scotus misalkan, itu yang menyatakan bahwasanya, loh, ini ada yang menciptakan lagi siapa? Imaterial B, C, D, tak terhingga. Karuan seperti itu konsisten. Nggak bisa menggunakan multiverse, misalkan demikian. Artinya multiverse sama infinite sekalipun ini saling bertentangan satu sama lain. Itu kan begitu, tidak bisa didamaikan, itu kan begitu. Sehingga saya tuh menyimpulkan ateisme itu tidak berkoherensi satu sama lain, Bang. Itu saling bertentangan. Itulah kenapa saya sebut mereka, Anda juga tidak sistemik gitu loh dalam memahami realitas. Memang kuncinya di sistem tadi itu. Jadi saya ingin apa ya, kritik mengunci lah gitu kan. Itu gitu Mas Angga. Tapi kalau misalnya saya pengen nanya agak nyeleneh nih,
Tapi kalau sepanjang pemahaman Mas Gigi dan juga perjalanan Mas Gigi dalam mengkritik dan membaca ateisme ini, ada nggak sih justru argumen ateisme yang malah mendukung pandangan ataupun perspektifnya Mas Gigi ini? Ada nggak gitu kira-kira? Kalau mendukung dalam artian apa menunjukkan kelemahan beberapa Iya, argumen, ada beberapa bang. yang justru Misalkan mengungkapkan gitu kan? itu jadi gap yang itu harus jadi apa diperbarui dan direkonstruksi. Misalkan gini deh, eh ateis itu kan bilang begini ya, loh kamu itu jangan apa ya, jangan tutup mata terhadap fenomena adanya kekacauan. Kan argumen teleologi itu kan mesti begitu ya, menunjukkan ini semua teratur, fungsional. Itu nggak salah, benar. Tapi jangan lupakan ada keteraturan juga ada kekacauan. Ini seringkali diabaikan. Bahkan seringkali, loh itu bukan kacau kok, tapi itu teratur. Kita aja nggak tahu. Lah ini kan, berarti kan teratur itu terus-menerus teratur kalau begitu. Nah kalau terus-menerus teratur, nanti bisa mengarah pada ketahinaan alam, steady state misalkan, yang itu arahnya juga ke sana. Lah, ateisme dalam beberapa hal itu memang memberi kritik yang jitu ya. Maksudnya apa? Jangan kamu terburu-buru menyimpulkan. Misalkan demikian. Terus apa namanya? Misalkan kalau kamu itu berhenti di keteraturan alam, bagaimana kausalitas ke belakang? Nah, mereka juga ngingetin masalah itu, Bang. Misalkan kayak debatnya apa intelligent design sama Richard Dawkins misalkan. Itu kan mereka mengingatkan gap itu sebenarnya. Memang ada beberapa manfaat dalam dialektika di situ. Itu begitu. Yang itu yuk kita ramu yuk gimana gimana menemukan rekonstruksi akan sistemik akan realitas. Itu ada gitunya gitu, Bang. Iya, iya, menarik, 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 menarik. Dan di satu sisi juga kalau kita perhatikan ini juga jadi salah satu kunci ya, jadi salah satu kunci untuk yang namanya kalau yang kita lihat lagi untuk mendalami bagaimana prinsip-prinsip keagamaan dan juga bagaimana tentang yang ada itu tadi, pada akhirnya kosmoteleologi ini mencoba untuk menetapkan suatu apa ya peta ya, bisa saya bilang kayak gitu peta yang mana dijelaskan dari awal nih. Pada akhirnya oh ternyata begini nih cara pemahaman untuk mengatasi dan juga menanggapi argumen-argumen yang bisa kita bilang itu tadi selalu mengandaikan perdebatan yang sirkular tadi gitu kan. Itu kan sangat-sangat memutar yang pada akhirnya nggak akan nemu nih jawaban. Yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya hanya perdebatan yang mengajukan pertanyaan lagi dan nggak jarang kan kalau kita lihat juga di perdebatan-perdebatan ateisme ataupun teisme ini yang malah justru kejebak sama kayak entah itu ad hominem lah, apalah Ya, dan lain sebagainya gitu kan. Dan kosmoteologis ini juga menjadi cara baru gitu kan, cara baru untuk mengurangi potensi-potensi yang misalnya kita ambil contoh ad hominem lah gitu. Itu kan ya, akhirnya menyusun secara struktur ya. Terus dan pada akhirnya kita bisa menempatkan bahwa oh iya bahkan di berbagai sisi ateisme sendiri itu juga memiliki kelemahannya itu tadi, kelemahan yang mana kadang-kadang juga mereka kan saling bertentangan gitu kan Mas kan, ya, antara yang kayak pembagian tadi kan ateisme kuat lah, yang sedang, yang lemah itu kan pada akhirnya mereka saling adu jotos-jotosan juga pada akhirnya hmm, gitu kan, karena ya saya juga sepakat tadi dengan Mas Gigi bilang karena mereka tidak tersistem gitu. Karena gini juga Mas kayaknya kecurigaan saya gitu. Kenapa pada akhirnya nggak bisa tersistem? Karena mereka ya mengandaikan atau mengasumsikan yang nggak hingga gitu loh. Kan bingung ya mereka untuk mensistemkannya itu bagaimana gitu kan. Sedangkan kalau betul. kita bilang tadi secara teleologis itu kan ada nih, patokannya ini ada pokoknya tujuannya ada. Sedangkan ateis itu kan nggak sampai apa ya, nggak sampai pada titik itu gitu loh. Hmm. Dan bentar. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih mungkin sambil bentar lagi jam 8.15 atau 8.20 kita closing. Ini ada satu pertanyaan nih Mas. So, pertanyaan di awal tadi nggak saya notice karena itu beneran itu dan ini kita coba dari garis peta. Khawatir akan teori Big Bang. Pada saat itu belum ada manusia, tapi kenapa dia bisa menyimpulkannya? Dan mungkin kalau Mas Gigi lihat tadi kan kita udah jelas ya kosmoteleologis itu membahas secara struktur dan kalau Mas Gigi mungkin boleh memberikan tanggapannya. Nah, ini dia. Bisa dielaborasikan dengan pertanyaan dari Mas Aski juga ini kan. Yang pertama itu terkait Big Bang.
pada akhirnya kenapa sih kok si Dawkins dan teman-teman ininya pada bisa nyimpulin apa ya seperti itu gitu, dan kenapa pada akhirnya kalau alam ini terbatas itu sama aja kayak menodai ataupun kayak menegasikan ketahinggaan Tuhan. Nah, monggo nih Mas. Iya, memang kita di apa Mas Angga dan teman-teman yang hadir di sini terima kasih. Jadi memang problematik utama dalam kajian adanya Tuhan itu yaitu apakah alam itu terbatas atau tidak terbatas, itu begitu. Memang kita harus punya argumen yang kuat sehingga kita bisa memastikan oh alam ini terbatas, itu begitu. Tak terbatas itu simpelnya ya, itu malah gampangannya begini. Bagaimana kita menjelaskan yang tak terbatas itu? Itu akhirnya menjadi sekedar udahlah, itu aksiomatik. Padahal aksiomatik itu adalah hal yang tidak perlu diuji lagi. Misalkan matahari terbit dari timur misalkan dan tenggelam di batu aksiomatik gitu kan. Semua manusia pasti butuh makan, itu aksiomatik, postulat. Nah kalau ketahinggaan dijadikan postulat, padahal tidak ada bukti lah. Ini menjadi hal yang apa ya, memaksakan secara epistemologis teman-teman sekalian itu gitu. Makanya gampangannya gini deh. Misalkan saya tuh pernah punya argumen yang menarik mas, simple tapi dia itu menarik. Teori Big Bones. Jadi alam itu mengembis tak terhingga. Oke, kita ikuti pikiran mereka ya. Katakan itu benar, katakan demikian. Alam itu mengembang, ya oke. Sekarang saya tanya, alam semesta kita itu hasil dari Big Bang yang keberapa? Nah itu. Kalau mereka menjawab, oke, ini Big Bang yang kesekian 1 miliar misalkan, itu sudah lemah mereka. Kenapa? Berarti mereka menunjukkan angka yang terbatas dan definitif. Dan kita bisa tahu itu mundur ke belakang ada awal berarti. Entah itu Big Bones, entah itu inflasi chaotic yang itu alam itu meledak jadi gelembung-gelembung tak terhingga semesta itu misalkan ya. Ada wah itu begitu. Itu jawaban yang pertama dilematis. Jawaban yang kedua, ya nggak tahu. Loh, kamu nggak tahu, berarti kamu nggak bisa menjelaskan dong apa argumen teoritikmu itu. Yang ketiga, dia akan menjawab, ini Big Bang yang tak terhingga. Oke, ya udah yang tak hingga ya, oke ya. Terus yang selanjutnya itu Big Bang yang pasti dia bilang tak terhingga juga. Oke, lanjut lagi. Yang setelah itu, yang tak hingga. Loh kok tak hingga terus? Padahal ini ada perkembangan urutan. Hmm. Di Big Bang sebelum alam semesta ini, Big Bang yang keberapa? Yang tak hingga juga Mas Gigi loh. Kok sama semua? Padahal tak hingga itu ditambah tak hingga itu hasilnya tetap. Ini padahal jumlahnya ini terus-menerus bertambah. Nah, itu kan begitu. Kan artinya apa? Jawaban mereka tidak benar semua sebenarnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita itu mempertahankan ketahinggaan itu di situ nanti apa dampak negatifnya di situ. Nah, saya ingin tambahkan insight lain Mas Angga. Misalkan kayak ada nggak yang itu percaya Tuhan, tapi dia itu juga percaya tak hingga ada. Saya sebut merek, misalkan Rus misalkan. Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan macam-macam itu, mereka percaya alam itu bukan diciptakan dari tiada, tapi mereka itu selalu ada, itu kan demikian. Itu juga nanti akan mengalami kontradiksi. Bagaimana menjelaskan keteraturan, apa, kekacauan yang bertambah, misalkan, pikir sampai itu mereka. Nah, sehingga apa namanya itu di sisi kelemahannya di situ. Jadi kenapa saya memilih keterhinggaan karena dia itu ya memang objektif dan dia realistis, tidak bukan penjelasan yang sangat boros seperti ketahinggaan ya, yang itu akhirnya jatuhnya apa circular logic ya, lagi. Betul. Di situnya kan begitu kan. Ateisme itu apa ya bisa dibilang kebakaran jenggot ketika Big Bang itu dibuktikan. Jadi awal kali kan pakai steady state ya bang ya. Jadi alam itu tetap steady state. Jadi, ya alam ini ya hanya penciptaan materi begitu tetap tanpa akhir. Lah ketika Big Bang itu menang terbuktikan dia sudah bingung kayak kebingungannya Einstein misalkan. Einstein itu bang walaupun dia pencetus teori gravitasi relativitas umum yang itu menunjukkan alam itu bisa mengembang mengempis tapi pada akhirnya Einstein itu malah mendukung steady state. Kenapa? Dia nggak rela ada ruang dan waktu. Nah ini kan sudah mohon maaf ya tidak objektif lagi seperti ini. Walaupun dia sekelas Einstein.
kan begitu kan. Nah, setelah Big Bang itu menang, ada banyak bukti begitu ya, baru Einstein mendukung teori Big Bones tadi yang saya sampaikan. Sehingga memang ada apa namanya, ada yang ini ya, apa namanya itu, sudah terkotai dengan materialisme. Bahasa saya seperti itu ya, kan begitu jadinya. Itu gitu apa teman untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Memang ya fokusnya menunjukkan keterbatasan tadi, keteraturan dan kekacauan sebagai satu kesatuan sistem yang menunjukkan keterbatasan. Untuk teori Big Bang itu sebenarnya sebagai pendukung aja sih, pendukung yang menjelaskan bagaimana mekanisme asal-usul alam, bukan sebagai argumen, itu kan begitu. Itu gitu, Mas. Oke, dan menarik. Nah, untuk sampai di segmen akhir ini, mungkin saya ingin bertanya nih kan, terkait, bukan bertanya sih, ya termasuk bertanya sih, kayak meminta tips lah. Ini kan karena seperti yang Mas Gigi bilang tadi gitu kan, secara dialektis Mas Gigi juga merekonstruksi teori kosmoteologis ini dari pandangan-pandangan yang sudah ada sebelumnya gitu kan. Dan bagi teman-teman yang pengen memahami teori kosmoteologis dan teori sistem untuk mengkritik ateismenya ini harus mendalami apa dulu nih pertama-tama supaya pada akhirnya antara konsep ini dia bisa memahami secara lebih baik kosmoteologi ini, Mas. Kira-kira apa dulu nih yang mesti dipahami untuk mempelajari kosmoteologi? Ya, yang pertama eh, adanya pandangan sesungguhnya universalitas itu ada, itu penting dulu menurut saya. Jadi objektivitas, universalitas, kemampuan akal dalam apa namanya itu merekonstruksi suatu sistem itu penting, Mas Angga. Jadi bukan seperti paradigma nominalisme yang itu menyatakan sistem universalitas hanya noumena saja atau hanya konstruksi mental kita saja, bukan. Mereka sungguh-sungguh ada, itu kan begitu. Kalau itu dinyatakan hanya sebagai konstruksi akal pikiran, kita sebenarnya tidak sah melakukan generalisir, apalagi menggunakan justifikasi terhadap fakta misalkan. Itu nggak bisa, karena itu semua hanya konstruksi akal manusia. Itu kelemahan mereka di situ. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun pandangan yang sistemik. Ini paradigma yang saya perjuangkan betul-betul. Kenapa? Kita butuh memandang realitas itu secara utuh, secara komprehensif, integral, dan holistik. Dalam artian, mesti nanti ketemunya ada kausalitas, ada keteraturan, ada kekacauan. Ini satu kesatuan. Sebenarnya kita buka di situ dulu. Itu begitu ya. Sehingga memang kita akan tahu peta perdebatannya di mana sih antara teis sama ateis. Karena pemetaan itu perlu, Mas Angga. Kalau kita nggak tahu petanya langsung masuk ke perdebatan, susah itu nanti. Wes itu nanti kalau nggak gontok-gontokan, urat saraf, ya nanti ujungnya kan keluar ya, mohon maaf, kata-kata kafir misalkan. Nah, itu kan ya nggak perlu lah kita sampaikan begitu. Saya sebut merek lagi, Mas Angga, misalkan mohon maaf ya, Zakir Naik misalkan, itu juga saya kritik loh itu ya, mohon maaf ya, karena memang beliau itu mengargumenkan sesuatu itu kayak sangat it's easy gitu loh, sangat mudah sekali gitu loh, based on keteraturan loh. Ini kan semua udah ada di Quran gitu loh. Nah, maka Quran ini menunjukkan Tuhan itu ada loh. Ini kan ya mohon maaf ya, ini ya berputar logikanya lagi. Kenapa loh? Kamu menyandarkan bukti ke Al-Quran. Al-Quran ini adalah yang diyakini sebagai ciptaan Tuhan, wahyu dari Tuhan. Kenapa ini benar? Karena dari Tuhan. Kenapa Tuhan ada? Karena ini ada dalam Al-Quran. Akhirnya kan muter aja, apa logikanya muter saja. Padahal kita sedang ingin mencari argumen adanya Tuhan. Itu kan demikian. Sehingga memang apa ya, harus benar-benar pandangan akan sistem itu kita bangun terlebih dahulu, kan begitu kan ya, baru nanti apa namanya tahu petanya dan oke, berarti saya kritik di sini, saya bangun di sini ya, itu kan demikian, apa apa tips-tipsnya begitu, Bang. Nanti kalau perkara masuk ke lo, Mas Gigi, berarti ini yang sering disampaikan ke saya ya, berarti nggak percaya pada wahyu Quran dong. Oh, saya percaya, saya muslim gitu kan begitu, tapi saya menempatkan itu dengan proporsional, itu kan begitu, bukan bukan terus apa berargumen apa masalah adanya Tuhan terus menggunakan Al-Quran begitu, enggak. Nanti selesai dong kalau begitu, tidak ada argumen lagi kalau begitu. Nah itu tapi urusan
di luar ini ya apa Mas ya. Cuman saya ingin membatasi dan apa takutnya salah dipahami itu kan begitu. Gitu kan. Gitu Bang Angga jadinya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau baca teori ataupun penemuan Mas Gigi ini, kosmoteleologi ini bisa di mana sih, Mas? Ya bisa di ini ke disertasi saya silakan. Maksudnya kalau full lengkap itu membutuhkan fokus membaca. Nah, jadi Fokus nanti teman-teman bisa kunjungin juga ke IG-nya Mas Gigi ya. Di situ juga banyak itu apa juga termasuk arahan dan juga ada juga argumen-argumen dan juga bahkan mungkin nanti diskusi-diskusi mendatang lagi ya. yang mungkin akan diisi sama Mas Gigi yang bisa nanti teman-teman gabung juga di sana untuk memahami lebih lanjut gitu kan. Dan kebetulan kedepannya kira-kira ada nggak Mas Gigi esai atau apa yang bisa Mas Gigi infoin lah di sini kira-kira supaya teman-teman ini bisa memahami nih, bisa ketemu di website mana gitu kira-kira. Oke. Jadi kalau saya menulis itu saya coba temuan saya ini untuk menulis beberapa tulisan Mas. Misalkan saya menggunakan teori saya untuk bagian filsafatnya Fahruddin Faiz. Oh Lagi iya. kan itu Bang ya. Hmm. Tapi ya begitu ya. Maaf apa ya kajiannya kajian sifat deskriptif ya tidak tidak membuat dan juga dokter pokoknya begini ya argumen adanya Tuhan begitu ya terus dibanding instruksi akhirnya ngambang ini kan begitu nah, itu saya kemarin ungkap itu saya tulisan itu kan terus lebih lanjut saya juga pengen ini apa mengembangkan tulisan bagaimana menilai Romo Magnis Suseno misalkan ini agar filsafat ketuhanan Indonesia ini hidup itu kan begitu tadi yang beberapa spoiler tadi itu nah teman-teman pengen apa website atau wawasan ya sifatnya wawasan dan tentu juga teman menilai itu ya cobalah YouTube Farudin Faiz itu tentu nanti teman-teman bisa nilai bagaimana plus minusnya saya tidak sama dengan ini 100% bagus jadi ada plus gitu ya kayak yang tadi saya ungkap tadi kalau misalkan apa namanya itu agak berat dikit ya misalkan ya tokoh dari Amerika Serikat William Lane Craig itu yang menulis buku tentang logical argument itu juga bisa dinilai apa plus minusnya terus atau Andrew Lo dari Singapura atau Taiwan ya aku lupa antara itulah itu jadi banyak argumen-argumen atau kalau pengen agak mudah dikit ya Anda bisa misalkan uh, pakai bukunya ini siapa Prof. Komarudin Hidayat misalkan terus kayak itu Mulia cuman kita di beliau mereka cuma cenderung punya deskriptif ya tidak bukan sesuatu yang apa namanya baru begitu ya itu tapi cukuplah buat untuk belajar berdialektika itu saya kira cukup itu mangga jadi Oke, dan kita sampai di penghujung acara pada malam hari ini, ujung diskusi pada malam hari ini. Dan teman-teman nih, bagi yang pengen tahu lebih lanjut lagi, bagaimana pada akhirnya teori, aduh kucing saya lagi musim kawin itu astaga. Jadi teman-teman yang pengen memahami lebih lanjut lagi dan juga pengen mengetahui bagaimana pada akhirnya teori kosmoteleologis ini bisa diaplikasikan ke banyak hal, mungkin nanti bisa teman-teman follow IG-nya Mas Gigi ini dan juga mungkin ke depan-kedepannya lagi kita bisa juga berdiskusi kembali Mas Gigi untuk tema-tema yang lebih apa ya, lebih membuka apa ya gairah kita untuk berpikir kembali yang tentunya mengangkat isu-isu yang lebih terkini juga. Dan termasuk mungkin juga kita akan menemukan mata pisau yang lain lagi untuk mengkritik ateisme ini ataupun justru mungkin di lain waktu mungkin membahas tentang agnostisisme dan ya oke kita bisa tunggu ke depannya lagi siap nanti bareng-bareng Mas Gigi dan teman-teman lainnya lagi. siap Mas Angga siap Ya, terima kasih banyak Mas oke, Gigi. baik Terima kasih juga teman-teman yang udah udah hadir pada malam hari ini. Jangan kemana-mana dan tetap jangan lupa follow Mas Gigi dan juga pantengin pasifnya ruangan filsafat. Nanti bakal ada jadwal-jadwal baru lagi. Oke, kalau gitu, makasih banyak Mas Gigi.
kasih Mas. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya. Terima kasih banyak nih ilmunya malam hari ini. Ya. Kalau gitu, saya end dulu ya, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas.